Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah. Ayat 3-5. Yaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat secara berkesinambungan dan sempurna, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada yang telah diturunkan kepadamu, dan yang telah diturunkan sebelummu, serta tentang kehidupan akhirat, mereka yakin. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat 3-5 menyebutkan sebagian sifat-sifat mereka yang bertakwa. Pertama, adalah percaya kepada yang gaib. Setelah menjelaskan fungsi Al-Quran, sebagai Hudan li al-Mutakin, dijelaskannya sifat-sifat orang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang puncaknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melaksanakan sholat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun dan syaratnya, dan dengan khusyuk kepada Allah, dan di samping itu, mereka juga menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, baik bersifat wajib maupun sunnah, dan selanjutnya, mereka yang beriman kepada yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, yakni Al-Quran, dengan jalan membenarkan semua kandungannya, dan meyakini bahwa, yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian juga mereka percaya kepada wahyu-wahyu ilahi yang telah diturunkan sebelummu, dan yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul, serta tentang kehidupan akhirat, mereka yakin. Mereka itulah yang sifat-sifatnya sebagaimana disebut di atas, berada di atas petunjuk dari Tuhan pemelihara dan pembimbing mereka, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Banyak hal yang gaib bagi manusia, dan beragam pula tingkat kegoibannya. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah, hal gaib yang diinformasikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, dari kedua sumber ajaran Islam itu diketahui bahwa, ada yang gaib mutlak, adalah yang tidak dapat terungkap sama sekali, dan juga ada yang gaib relatif. Jika sesuatu telah dapat Anda lihat, raba, atau Anda ketahui hakikatnya, maka sesuatu itu bukan lagi gaib. Sebaliknya, jika Anda tidak tahu hakikatnya, tidak dapat melihat atau merabanya, dan ia diinformasikan oleh Al-Quran dan atau Sunnah, maka ia gaib dan menjadi objek iman. Jika demikian, apa yang diimani, pastilah sesuatu yang bersifat abstrak, tidak terlihat atau terjangkau. Puncaknya adalah percaya kepada wujud dan keesaan Allah, serta informasi-informasi darinya. Itu pula sebabnya, ada yang memahami kata bi al-gaib, pada ayat di atas, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sifat pertama orang bertakwa adalah percaya kepada Allah. Kalau Anda telah percaya kepada puncak itu, dengan akal dan kalbu Anda tanpa paksaan, maka apa yang diinformasikan olehnya itu, terlepas apakah Anda tahu hakikatnya atau tidak tahu, Anda pasti tetap akan percaya. Apalagi, kata sementara pakar, Anda harus percaya bukan karena Anda tahu, tetapi justru karena Anda tidak tahu. Iman kepada yang gaib, adalah tangga yang dilalui untuk meningkatkan diri, dari tingkat binatang yang tidak mengetahui kecuali yang dijangkau oleh panca inderanya, menuju ke tingkat kemanusiaan yang menyadari bahwa, wujud jauh lebih besar dan lebih luas dari wilayah kecil dan terbatas, yang dijangkau oleh indera atau alat-alat yang merupakan kepanjangan tangan dari indera. Keyakinan tentang yang gaib merupakan perpindahan yang sangat jauh dampaknya, dalam gambaran manusia tentang wujud serta perasaannya, dan tentang kekuasaan serta pengelolaan, terhadap alam fisika dan metafisika. Keyakinan itu, juga mempunyai dampak yang sangat jauh dalam kehidupannya di bumi ini, karena tidak sama keadaan siapa yang hidup dalam wilayah terbatas, yang hanya dijangkau oleh inderanya, dengan yang hidup di alam yang sangat luas, yang dijangkau oleh nalar dan mata hatinya, serta menangkap gema dan kesan-kesan wujud yang luas itu di dalam lubuk hatinya. Demikian antara lain penjelasan Sayyid Qutb. Ada juga yang memahami ayat di atas dalam arti, percaya dalam keadaan ia gaib, yakni tidak hadir di tengah orang banyak. Kalau dalam ayat berikut, akan dikemukakan bahwa, ada orang yang beriman hanya dengan lidahnya, yakni ketika ia berada di tengah sekelompok manusia, maka orang yang bertakwa adalah, yang tetap percaya walau ia sendirian, tidak ada yang melihat atau mendengarnya. Kalau pendapat ini mengaitkan kegoiban dengan subjek yang percaya, pendapat lain mengaitkannya dengan objek yang dipercayai. Mereka percaya walau objek yang dipercayainya itu tidak hadir bersama mereka, yakni, walau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, dan bukti-bukti kerasulan beliau tidak mereka saksikan dengan mata kepala, sebagaimana halnya kaum muslimin setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat-pendapat terakhir ini, walaupun dapat dibenarkan dari segi makna dan oleh kaidah kebahasaan, tetapi ia tidak mendapat banyak dukungan oleh pakar-pakar tafsir. Sifat kedua dari orang bertakwa, dan yang memperoleh manfaat dari kehadiran kitab suci ini, adalah mereka yang melaksanakan sholat secara benar dan berkesinambungan. Salah satu kesalahan populer, menyangkut terjemahan ayat ini dan semacamnya, adalah memahaminya dalam arti mendirikan sholat. Ini, karena para penerjemah itu menduga bahwa, kata yukimun, terambil dari kata ko, ma, yang berarti, berdiri. Padahal tidak demikian. Berbeda-beda pendapat ulama tentang asalnya. Ada yang berpendapat bahwa, kata ini terambil dari kata yang menggambarkan tertancapnya tiang, sehingga ia tegak lurus dan mantap. Ada juga yang menyatakan bahwa, ia terambil dari kata yang melukiskan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan giat dan benar. Betapapun beraneka pendapat tentang asal maknanya, namun penulis tidak menemukan seorang ulama pun, yang memahaminya dalam arti, berdiri, atau, mendirikan. Bahkan, kitab tafsir yang paling singkat dan sederhana pun, Al-Jalalain, menjelaskan kata yukimun as-sholah, dengan melaksanakannya berdasar hak-haknya, yakni dengan khusyuk sesuai syarat, rukun dan sunnahnya, sebagaimana diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ketiga adalah,
Menafkahkan, yakni mengeluarkan apa yang dimiliki dengan tulus setiap saat, dan secara berkesinambungan yang wajib atau yang sunnah, untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan siapapun yang butuh sebagian dari apa yang kami, yakni Allah, anugerahkan kepada mereka. Sebagian sisanya, kalau anugerah itu berupa harta, mereka tabung untuk persiapan masa depan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa, yang bertakwa hendaknya bekerja dan berkarya sebaik mungkin, sehingga memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjangnya, serta dapat membantu orang lain. Di samping sifat-sifat itu, orang-orang bertakwa, sepanjang saat juga percaya menyangkut apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, yakni Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelummu, yakni Taurat, Injil, dan Zabur, serta dengan keniscayaan kehidupan hari akhirat, seperti adanya perhitungan, surga, neraka, mereka sangat yakin. Kata, sepanjang saat, dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja mudorik, present tense, yakni kata kerja masa kini dan yang akan datang, yang digunakan oleh kata yukminun. Ayat ini mendahulukan objek keyakinan, yaitu akhirat, sebelum kata kerjanya, untuk mengisyaratkan betapa kukuh dan besarnya perhatian mereka tentang akhirat, bahkan, keyakinan akan hal tersebut telah mewarnai segala aktivitasnya. Visi yang mereka miliki adalah visi yang jauh tidak terbatas, bukan terbatas pada di sini dan sekarang. Yukinun, yakni yakin, adalah pengetahuan yang mantap tentang sesuatu, dibarengi dengan tersingkirnya apa yang mengeruhkan pengetahuan itu, baik berupa keraguan maupun dalih-dalih yang dikemukakan lawan. Itu sebabnya pengetahuan Allah tidak dinamai mencapai tingkat yakin, karena pengetahuan yang maha mengetahui itu sedemikian jelas, sehingga tidak pernah sesaat atau sedikit pun disentuh oleh keraguan. Berbeda dengan manusia yang yakin. Sebelum tiba keyakinannya, ia terlebih dahulu disentuh oleh keraguan, namun ketika ia sampai pada tahap yakin, maka keraguan yang tadi ada, langsung sirna. Mereka itulah, yakni orang-orang yang sungguh jauh dan tinggi kedudukannya, berada di atas, yakni memperoleh dengan mantap, petunjuk dari Tuhan pembimbing mereka, dan mereka itulah orang yang beruntung, memperoleh apa yang mereka dambakan. Kata Allah, berarti di atas, yang digunakan ayat ini memberi kesan bahwa, orang-orang bertakwa selalu berada dalam posisi yang tinggi, berkat konsistensinya menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan bahwa mereka itu berada di atas petunjuk, memberi kesan bahwa, sifat-sifat terpuji yang mereka sandang adalah berkat anugerah hidayah Allah atas mereka. Mereka menjadi orang-orang bertakwa karena hidayah Allah itu. Selanjutnya, dengan adanya penegasan sebelumnya bahwa, Al-Quran adalah hidayah, lahir kesan bahwa, mereka itu diliputi oleh dua macam hidayah. Hidayah pertama menjadikan mereka masuk ke dalam kelompok orang bertakwa, dan hidayah kedua, melebihi hidayah pertama. Memang, seperti penegasannya, bahwa Allah menambah hidayahnya bagi orang-orang yang telah memperoleh hidayah. Dengan demikian, tukar posisi ayat ini dengan ayat berikut, yang berbicara tentang orang-orang kafir yang juga berada dalam dua macam kesesatan, sebagaimana akan terbaca nanti. Hidayah pertama, yang dimaksud di sini adalah kesucian jiwa mereka, dan kesediaannya menampung kebenaran. Ini mengantar mereka sadar akan kelemahan mereka, serta kebutuhannya akan bimbingan, yang berada di luar diri mereka, di luar jasmani, rasa, dan akal mereka. Dari sini lahir kepercayaan tentang adanya wujud yang gaib yang dapat membantu, dan ini berakhir dengan keyakinan tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bimbingannya. Sementara ulama berpendapat bahwa, ayat 4, berbicara tentang kelompok lain dari orang-orang yang beriman. Kelompok pertama, ditunjuk oleh ayat 3, adalah orang-orang bertakwa yang telah memeluk Islam setelah sebelumnya mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka mendengar petunjuk Al-Quran dan menyambutnya, didorong oleh ketakwaan dan rasa takut akan masa depan yang gaib, yakni hari kemudian, yang tadinya mereka ingkari atau ragukan. Karena itu menurut penganut pendapat ini, mereka antara lain disifati sebagai orang-orang yang percaya kepada yang gaib karena sebelumnya mereka tidak percaya. Sebelumnya mereka juga tidak sholat. Atas dasar itu pula, maka kepercayaan mereka dilukiskan oleh ayat ini dalam bentuk kata kerja masa kini, seperti juga dengan aktivitas sholat mereka. Itu semua untuk menunjukkan kesinambungan dan peningkatan iman serta sholat mereka dari saat ke saat. Adapun kelompok orang beriman yang kedua adalah, yang ditunjuk oleh ayat keempat, yaitu mereka yang telah percaya kepada kitab-kitab suci sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memeluk Islam. Memang mereka juga percaya kepada yang gaib dan melaksanakan sholat, tetapi karena itu telah menjadi bagian dari kepercayaan dan aktivitas mereka sebelum memeluk Islam, maka itu tidak disebut lagi di sini, dan sifat mereka yang ditonjolkan adalah yang berbeda dengan sifat kelompok pertama.